Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah. Ustaz Insya gimana Allah. kabar sore hari ini? Kondisi baik ya? Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Pak Taufik sehat? Alhamdulillah Ustaz. Dalam Masya keadaan Allah. sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semua partisipan juga, kawan-kawan kita yang sedang bermajelis juga dalam keadaan sehat dan diberkahi. Amin, 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 amin. Ini Masya Allah Ustaz ya, di majelis sekarang ini masuk dalam hadis tentang ke apa terkabulnya doa bagi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, betul, betul. Insya Masya Allah. Allah. Insya Mudah-mudahan Allah. kita dapat faedah yang banyak dan Allah mudahkan untuk bisa mengamalkan. Amin, amin, insya Allah. Amin, insya Allah. Nah, Ustadz, nampaknya bisa kita mulai jika Ustadz sudah ada keleluasaan untuk memulai majelis ya. Nah, insya Allah nggak apa-apa kita mulai saja sambil berjalan insya Allah. Nah, Ustadz. Karena sudah masuk waktu juga nih kayaknya nih. Nah, Bismillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan adzima amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan kitab adab yang diambil dari Sahih Bukhari ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya yaitu adalah babu ijabati doa min barri walidaih, yaitu adalah bab tentang diijabahnya ya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita ketahui ya, kalau mungkin di pertemuan sebelumnya kita mungkin menyinggung di antara apa namanya dikabulkannya doa orang tua ya untuk anaknya ya. Adapun bab kali ini itu adalah berbicara terkabul sebaliknya ya, yaitu adalah terkabulnya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Kalau kita berbicara tentang doa dari orang tua kepada anaknya itu kan ya itu ada dua macam, ada dua jenis sebagaimana dijelaskan Syekh Abdul Karim Bahkar ya Hidayahullah taala menjelaskan kepada kita bahwasanya doa, kalau kita berbicara doa orang tua kepada seorang anak itu ada dua. Beliau menjelaskan adalah doa yang pertama ya, itu didasari dari orang tua kepada anaknya itu didasari karena kasihan dan iba ya, karena rasa kasihan iba meskipun mungkin anaknya
kurang berbakti kepada kedua orang tua. Jenis doa yang kedua ya yang dijelaskan oleh beliau yaitu adalah doa orang tua ya yang didasari karena kasih sayang disertai dengan kepuasan ya bangga kapan ketika anaknya itu berbakti kepada kedua orang tua dan ini adalah doa yang paling layak ya yang Allah Subhanahu wa taala mengabulkan dari doa itu sendiri. Adapun kali ini kita menjelaskan sebaliknya yaitu adalah doa seorang anak yang berbakti kepada orang tua maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan ya untuk pengabulannya. Salah satu hadisnya yang akan kita baca ya, mungkin sebagian di antara kita apa namanya pernah mendengar hadis ini ya kita baca dulu ya babu ijabati doa ya min barri walidayhi yaitu adalah bab terkabulnya doa orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Haddatsana Sa'id bin Abi Maryam qala haddatsana Ismail bin Ibrahim bin Uqbah qala akhbarani Nafi an Ibni Umar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya qala bahwasannya hadis ini atau telah diceritakan kepada kami Sa'id bin Maryam ia berkata telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ibrahim bin Uqbah ia berkata telah mengabarkan kepadaku Nafi dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bainama salah satu nafarin yatamashawna akhadahumul matar ya bahwasanya kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita semuanya dahulu ya ada tiga orang yang sedang berjalan-jalan ya lalu mereka kehujanan atau terkena hujan famalu ila ghori fil jabali kemudian mereka pun berteduh di sebuah gua ya di salah satu gunung ya fanhatat ala fami ghorihim sohratun minal jabali ya ketika mereka berteduh di sebuah gua tersebut ya tiba-tiba sebuah batu atau batu besar jatuh dari gunung tersebut dan menutup mulut gua tersebut ya sehingga apa mereka terjebak di dalamnya kemudian ya karena mereka dalam kondisi kesulitan ya terjebak di sebuah gua tersebut maka salah satu di antara mereka ya maka di sini katakan faqala ba'dhum li ba'din ya salah satu di antara mereka atau di antara mereka mengatakan unduru a'malan amiltumuha lillahi sholihatan bahwasanya coba kamu ingat kembali amal-amal soleh yang kamu lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa atau salah satu di antara mereka menganjurkan untuk mengingat suatu amalan ya yang pernah dia dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Karena dengan doa tersebut harapannya apa? Fad'ullaha biha la'allahu yafrujuha. Dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan suatu amalan kebaikan yang kita lakukan atau yang di antara mereka lakukan, la'allahu yafrujuha. Ya, mudah-mudahan dengan hal tersebut bisa membuka pintu atau mulut gua tersebut yang tertutup oleh batu yang jatuh dari atas tersebut. Kemudian, ya, faqala ahaduhum. Kemudian orang pertama, ya, yaitu adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma innahu kana li walidani syaikhani kabirani. Ya, orang tersebut mengatakan, ya Allah sesungguhnya, ya, aku memiliki kedua orang tua yang sudah sangat tua. Ya, kuntu ara alaihim. Dan aku juga, ya, bahkan di sini katakan, ya afwan, li waladin syaikhani kabiran wali sibyatun sigorun. Ya, jadi selain aku memiliki orang tua yang sudah tua, aku juga memiliki anak-anak yang masih kecil. Kuntu ara alaihim, ya. Dan aku biasa menggembalakan hewan ternak untuk mereka. Fa idza ruhtu alaihim fahalabtu. Apabila aku pulang, ya maka aku memeraskan ya atau pulang di sore hari tersebut ya. Itu apa yang dilakukan? Yaitu adalah memeras susu dari
hewan ternak tersebut. Badatu bi walidaya askihima qabla waladi wa innahu abi syajarun. Ya. Kemudian ketika memeras susu tersebut sore hari ketika pulang menggembala hewan ternak tersebut, ya, maka susu tersebut yang pertama dilakukan oleh orang yang berbakti tersebut adalah diberikan kepada kedua orang tuanya, ya, sebelum memberikan kepada anak-anaknya. Kemudian, ya, fama ataitu hatta amsaitu. Ada satu momen, ya, yang orang yang berbakti ini itu pulang larut sampai malam, ya, atau sore atau malam hari. Fawajadtuhu qad nama. Ya, ada momen di mana, ya, dia apa namanya menggembalakan hewan tersebut, ya, sekaligus mencari makanan. Kemudian pada suatu hari tersebut memang si orang yang berbakti ini pulang ke rumahnya itu dalam keadaan larut malam. Sehingga apa? Mendapati kedua orang tuanya sudah tertidur lelap. Fahalabtu kuntu ahlubu, ya. Kemudian ketika pulang malam tersebut karena dari tempat yang sangat jauh, ya, seperti biasa dilakukan, ya, beliau senantiasa memeras susu, ya, membawa wadah yang berisi susu itu untuk kedua orang tuanya. Karena kondisinya ketika itu sudah dalam keadaan tidur, ya, fakumtu inda ru'usihima. Maka apa? Orang tersebut memegang wadah yang berisi susu tersebut dan dia berdiri di sampingnya. Akrohu an aukidahuma min naumihima. Ya, dia berdiri di sampingnya, ya. Dia tidak ingin apa? Tidak ingin membangunkan kedua orang tuanya yang dalam keadaan tidur yang begitu kenyang. Wa akrahu an abda'a bisibyati qablahuma. Ya, bahkan beliau ketika membawa air tersebut berdiri, ya, di sampingnya tidak mau mengganggu orang tuanya, ya, yang sedang tidur, ya, bahkan beliau ketika memegang susu tersebut, ya, itu dia tidak mau memberikannya kepada anaknya terlebih dahulu sebelum kedua orang tuanya bangun. Ya. Wasibiyatu yatadagawna inda qadamai. Padahal ketika itu, ya, anak-anaknya ini merengek, ya, atau apa namanya merengek-rengek, ya, untuk meminta susu yang ada di tangan bapaknya. Falam mayazal dzalika da'bi wa da'bahum hatta tala ala fajru fa in kunta ta'lamu anni fa'altu dzalika ibtigu awajik. Ya, maka yang dilakukan tersebut, ya, dia memegang susu perasan tersebut, ya, di samping orang tuanya meskipun anaknya itu meminta, bahkan merengek memegang kakinya, ya, meminta air susu tersebut, maka orang tersebut tidak ingin memberikannya sampai matahari terbit dan kedua orang tuanya itu terbangun, ya. Nah, hal yang seperti ini, ya, yang dilakukan oleh orang tersebut, ya, ketika dia dalam keadaan kesulitan, ya, tadi berada di dalam gua tersebut, maka apa? Orang tersebut kemudian mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala atau dalam doa tersebut, ya, fa in kunta ta'lamu anni fa'atu dzalika ibtigha'a wajhik. Ya. Kalau seandainya engkau tahu bahwasanya aku melakukan ini adalah mengharapkan wajahmu atau mengharapkan ridhomu. Fafruj lana furjatan nara minhas sama. Maka apa dengan hal tersebut? Ya, mengharapkan fafruj lana, ya. Keluarkanlah kami ini sehingga apa? Sehingga kami bisa melihat apa namanya? Bisa melihat langit alias terbuka pintu tersebut. Fafarajallahu lahum fafarajallahu lahum furjatan hatta yarawna minhas sama. Ya, kemudian bergeserlah si batu yang menutup pintu tersebut sehingga apa? Terlihat langit. Ini belum sepenuhnya terbuka, ya, tetapi sudah bergeser dan terlihat langit, ya, dari dalam. Kenapa? Ketika batu tersebut sedikit demi sedikit terbuka atas doa orang tersebut. Nah, hadis ini, ya, salah satu di antara dalil yang menjelaskan kepada kita semuanya, ya, betapa bukti ketika seseorang berbakti kepada kedua orang tua, ya, adalah salah satu pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ganjaran yang Allah berikan segerakan di dunia, yaitu adalah ketika dia mendapatkan kesulitan, Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar sebagaimana yang dialami orang tersebut. Kenapa? Dalam
dalil yang lainnya atau dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala ya, kalau nggak salah dalam surat Al-Maidah ayat 35 ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada kita semuanya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilata. Ya, maka engkau berlomba-lombalah, mengharapkanlah ya dengan apa? Dengan sesuatu hal yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabilihi, dan kalian ya harus betul-betul berjihad bersungguh-sungguh di dalamnya. La'allakum tuflihun, maka dengan itu kalian akan mendapatkan keberuntungan. Apa yang dilakukan dalam hadis ini, ya apabila disinkronkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya kenapa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa orang yang berbakti kepada orang tua, salah satunya dari hadis tersebut, dan dalam ayat surat Al-Maidah ayat 35, ternyata apa? Pengabulan di sini adalah ketika seseorang berbakti kepada orang tua penuh dengan kesungguhan. Ya, sebagaimana yang sebelumnya kita jelaskan, ihsana yaitu adalah berbuat baik yang bukan hanya sekadar melakukan kebaikan, tetapi memaksimalkan, ya, menyempurnakan atau memaksimalkan kebaikan yang kita lakukan tidak asal-asalan. Sama dengan seseorang yang dikisahkan dalam hadis tersebut. Ya, mereka atau beliau ini tidak hanya sekedar melakukan kebaikan tapi memaksimalkannya. Buktinya apa? Ketika memeras ibunya dalam keadaan tidur, kalau hanya sekedar melakukan kebaikan, mungkin susu tersebut hanya disimpan saja dan dia pun harus tidur. Tetapi yang dilakukan orang tersebut, dia harus memegangnya berdiri di sampingnya. Sampai kapan? Sampai ibunya terbangun atau sampai kedua orang tuanya terbangun. Ini di antara bentuk seseorang berbakti yang memaksimalkan atau memaksimalkan melakukan kebaikan kepada orang tuanya, sehingga apa? Sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dihadapi oleh seseorang. Hadis ini juga ya mengingatkan kepada kita semuanya bahwasanya kenapa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan sehingga doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang yang berbakti kepada orang tua. Ada salah satu hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan kepada kita semuanya, diriwayatkan Muslim dan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, ta'arraf ilallahi ya'rifuka fi syiddah. Kata Nabi SAW menjelaskan, ta'arraf ilallah, engkau senantiasa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Cari muka. Kata Syekh Utsaimin menjelaskan ta'aruf di sini ya bukan hanya sekedar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Cari muka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Firrahai. Itu adalah dalam keadaan lapang. Ya arifuka fi syiddah, maka Allah pun ya akan mengenalmu, akan ingat kepadamu kapan? Dikala engkau dalam keadaan kesulitan. Artinya, ya, selama kita memiliki kesempatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya, kita gunakan sebaik mungkin bagaimana memaksimalkan untuk bisa dekat dengan orang tua kita masing-masing. Terkadang, ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepada setiap kita ya ketika kita mendapatkan kesulitan, bagaimana mungkin Allah memberikan jalan keluar sedangkan kita selama ini ya kalau ingat kepada orang tua, kalau dekat kepada orang tua, kita hanya dalam keadaan ketika sulit saja. Padahal Nabi menjelaskan kepada kita ya mengenal Allah, mengenal hak-haknya, ya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu bukan hanya sekedar dalam keadaan sulit saja. Bukan hanya sekedar dalam keadaan kita bangkrut baru kita ketemu dengan orang tua kita masing-masing. Bukan dalam keadaan kita mendapatkan kesulitan baru kita meminta doa, bahkan apa namanya berdekatan dengan kedua orang tua kita masing-masing, enggak. Tetapi apa yang dilakukan orang tersebut dari hadis yang kita bahas itu adalah orang tersebut senantiasa berbakti kepada orang tua meskipun dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit ketika ibunya dalam keadaan tidur. Dan ini mengingatkan bagi kita hadis tersebut. Ya, makanya apa? Ketika seorang anak tersebut ya mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan jalan keluar yang mungkin kita semuanya tahu ya, kalau kita berada dalam satu gua ya atau misalkan terjebak dalam satu gua, itu kan kalau secara hitung-hitungan teori itu nggak ada yang kita harapkan kecuali kematian. Artinya adalah hubungannya
dengan kematian. Artinya kalau kematian saja atau kesulitan yang begitu berat saja bisa mengeluarkan seseorang dari kesulitan tersebut, bagaimana kalau seandainya masalah-masalah yang lainnya? Tentu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, bahkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kapan? Ketika senantiasa berbakti kepada kedua orang tua dan kita senantiasa ingat menjalankan kewajiban tersebut, menjalankan hak tersebut, itu dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit, kita senantiasa berbuat baik, bahkan berbakti kepada mereka berdua. Dalam hadis lain, ya, kenapa orang yang dikisahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, ya, mendapatkan jalan keluar, ya, dalam kondisi kesulitan tersebut? Kita mengingatkan hadis yang lain, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat, ya, kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ihfadillah yahfadka. Ya, jika engkau menjaga syariat Allah Subhanahu wa taala, salah satunya berbakti kepada orang tua, maka apa? Maka Allah pun akan menjaganya. Ya, menjaga diri kita masing-masing. Salah satu penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalankan hak dan kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita. Salah satunya berbakti kepada orang tua, maka Allah pun akan menjaga kita melalui apa? Salah satunya adalah dengan memudahkan untuk dikabulkan doa kita ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang harus kita ketahui, ya, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kemudahan kepada kita, memberikan pertolongan kepada kita, ingat kepada kita karena kita menjalankan suatu kewajiban, salah satunya berbakti kepada orang tua, maka pertolongan di sini, ya, itu ada dua hal yang akan didapatkan oleh seseorang. Pertama, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berbakti kepada orang tua, ya, atau melakukan ketaatan kepada Allah melalui berbakti kepada orang tua. Pertolongan pertama yang Allah akan berikan itu adalah berkaitan dengan dunia. Salah satu berkaitan dengan dunia apa? Kita diberikan kesehatan, kalau kita punya usaha diberikan kemudahan dan kelancaran. Kalau kita juga bekerja, Allah akan memudahkan urusan kita. Bahkan yang paling penting, ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, salah satunya berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga anak kita, akan menjaga keturunan kita. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala atau ulama-ulama yang lainnya ketika menjelaskan kepada kita bahwasanya berbaktinya seorang anak itu kan berbanding lurus dengan berbaktinya kita kepada kedua orang tua. Kenapa bisa seperti itu? Ya, salah satunya adalah hadis ini yang kita bahas atau di antara hadis dari Ibnu Abbas tadi, ketika seseorang itu menjaga perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah ya melalui berbakti kepada orang tua, ya, dan itu semuanya kita lakukan. Kita memaksimalkan untuk melakukan berbakti tersebut, melakukan ketaatan tersebut dengan berbakti kepada orang tua. Maka apa? Allah pun akan menjaga keturunan kita. Artinya apa? Salah satunya mereka pun akan berbakti kepada kita. Dan itu di antara sebabnya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara yang lainnya apa? Ketika seseorang berdoa maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Itu apa? Adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada seseorang yang berkaitan dengan dunia, ya, bukan hanya sekedar doanya dikabulkan saja, tetapi Allah akan memudahkan urusan kita yang berkaitan dengan dunia. Adapun pertolongan yang lain ketika seseorang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, yang salah satunya adalah dengan berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan yang berkaitan dengan urusan akhirat. Salah satunya apa? Kita akan dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah. Kita akan diberikan kemudahan untuk melakukan atau bahkan meninggalkan syahwat, dihindarkan dari syubhat, dan itu semuanya membutuhkan doa. Dan salah satu doa yang Allah berikan kemudahan kepada kita adalah ketika semuanya di antara kita masing-masing, ya, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan ya berbagai macam kebaikan yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita masing-masing. Nah, itu yang harus kita fahami di antara faedah hadis yang kita bahas kali ini,
Ya, di antaranya adalah kenapa Allah Subhanahu wa taala ya memberikan kemudahan atau bahkan diberikan keutamaan bahkan kebaikan yang disegerakan di dunia itu adalah dengan pengabulan doa. Kenapa? Disebabkan karena berbakti kepada orang tua. Kenapa? Karena itu salah satu yang dilakukan oleh seseorang ketika menjaga ketaatan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita melalui kita berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Ya, bahkan banyak ya di antara teman-teman kita, saya jujur punya teman dulu ya ketika waktu di di Yaman ya. Jadi dia di kelas saya sebetulnya ya ketika itu ya beliau tidak bisa melanjutkan ketika itu di Yaman tuh karena apa namanya ayahnya ketika itu meninggal. Ya bapaknya itu meninggal. Kemudian dia harus pulang ya karena memang ya ibunya juga sudah sepuh ya sudah tua lah ya dan sudah repot. Akhirnya dia pulang ya di Yaman tidak sampai selesai. Akhirnya dia karena mungkin sudah apa namanya ya, cinta dengan ilmu akhirnya kuliah di Indonesia sambil apa sambil membantu ibunya ketika itu. Nah ketika saya nanya gitu ya apa yang antum lakukan gitu ya ketika kamu pulang gitu ya dia belum ada pengalaman dagang ya belum ada pengalaman bisnis gitu ya itu cerita ke saya itu ya ketika saya pulang ke rumah itu saya ingat bahwa dulu itu orang tua saya ketika saya masih kecil katanya gitu ya sering buat ini apa namanya buat kos kaki ya yang mesin manual itu sering buat kos kaki akhirnya apa dia mengikuti jejak apa namanya ayahnya ketika itu ya bikin kos kaki juga nggak maksimal akhirnya apa dia ingat dengan link-linknya ya atau apa ya rekan-rekan bisnisnya orang tua ketika jualan kos kaki ya orang pabriknya ngambil dia dan yang lainnya akhirnya apa ketika itu karena belum semasif zaman sekarang ya online gitu ya dengan medsos dan yang lainnya akhirnya apa dia sudah dapat kos kaki itu dia bingung untuk ngejualnya gimana sedangkan pagi-pagi dia harus membantu ibunya dan dia juga harus kuliah harus belajar akhirnya apa dia jualan di salah satu pasar ya di dekat saya ini di pasar ini karena dia nggak punya lapak ya nggak punya modal untuk nyewa lapak akhirnya apa dia jualan kos kaki waktu itu jam 2 subuh barengan sama yang jualan sayur. Kenapa? Karena yang ada lapak kosong itu jam segitu ya. Akhirnya apa? Coba kita bayangkan orang lain sibuk jualan sayur, dia jualan kos kaki. Bahkan dia nangis itu ketika cerita sama saya itu. Saya ketika pulang Ustadz katanya, saya betul-betul nggak punya uang. Dan ibu saya butuh untuk makan ketika itu. Ya, bahkan ibu saya butuh untuk masak. Akhirnya apa? Saya seolah-olah ketika itu pergi untuk kuliah. Padahal nggak, padahal saya berbohong kepada orang tua. Ya, saya tidak pergi kuliah, tapi saya pergi ke pasar baru ketika itu. Untuk apa? Jual, kalau bahasa Sundanya jual dedet ya kos kaki tersebut untuk apa? Untuk bisa memberikan makan kepada ibunya tanpa ibunya tahu. Ya, yang ibunya tahu itu dia adalah keluar untuk apa? Untuk kuliah. Dengan berjalannya waktu, ya, ujian ya yang dialami dalam dunia usaha tersebut ya akhirnya apa di beberapa waktu setelahnya ketika dia jualan kaos kaki tersebut di subuh tadi itu dia kenal dengan yang jualan sayur yang lainnya akhirnya apa ketika dia nggak jualan dia ikut jualin bawangnya jualin kaos kakinya dan yang dan singkat cerita ya sekarang orang tersebut teman saya yang dulu adik kelas di Yaman tersebut ya atas izin Allah Subhanahu wa taala sekarang sudah apa sudah apa namanya bisa dikatakan mungkin sudah jadi pengusaha sukses ya punya pabrik pabrik sendiri ya bukan manual lagi pabrik produksi kaos kaki yang dikirim ke apa namanya ya, seluruh tempat di Indonesia. Nah, syahidnya apa cerita di sini ya singkat ceritanya kenapa beliau bisa sukses ya seperti itu bahkan dimudahkan dari kesulitannya ya bisa membiayai keluarganya bahkan kakaknya yang tidak mampu ya beliau bisa memberikan ya nafkah atau sedikit harta kepadanya. Kenapa? Dia mengingatkan kepada saya salah satunya adalah ternyata apa? Betul
bukti ketika seseorang berbakti kepada orang tua, Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala urusannya. Ya, bukan hanya sekedar perdagangannya, bukan hanya sekedar kesulitan atau bukan hanya sekedar urusan kuliahnya, tapi Allah memberikan lebih daripada itu, sesuatu hal yang tidak pernah dibayangkan oleh orang tersebut. Kapan ketika dia mendapatkan kesempatan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, dan Allah beri kemudahan dalam berbagai macam urusannya. Ya, ini terjadi ya di antara kita masing-masing. Kapan Allah memberikan kemudahan dalam kesulitan kita, apapun kesulitan kita, kapan ketika kita tetap tadi yang jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjaga hak Allah Subhanahu Wa Taala, kapan salah satunya adalah ketika kita berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing. Kalau tadi hadis yang tadi kita jelaskan adalah berkaitan dengan nyawa, Allah pun berikan kemudahan berupa keselamatan. Bagaimana dengan masalah lain yang lebih ringan daripada itu? Tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kemudahan kepada diri kita masing-masing. Kapan? Ketika kita senantiasa mampu berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing, baik kita dalam keadaan ya jarak yang sangat dekat ataupun jarak yang jauh, mungkin terpisahkan pulau, waktu, zaman dan yang lainnya, kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harus ingat salah satu bentuk berbakti kepada orang tua ya di antara berbakti yang paling utama kepada orang tua, yaitu adalah mengajarkan kepada mereka mengenalkan tentang sunnah ini. Ya, mengajarkan hal-hal yang baik, mengajarkan hal-hal yang dijelaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena itu yang paling hak. Orang tua kita mendapatkan kebaikan dan itu berbentuk apa? Atau bentuk berbakti kepada kedua orang tua kita yang paling utama. Ya, itu salah satunya atau di antara faidah yang bisa kita ambil ya dari hadis yang kita bahas, poin yang pertama. Adapun yang lainnya ya dalam hadis ini kita baca semuanya saja. Ya. Kemudian ya selain tadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua ya yang diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis yang kita baca ini, Nabi Shallallahu alaihi wasallam ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara amalan yang paling agung dalam hadis ini yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua. Adapun yang kedua, yang Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar, memberikan solusi, bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang begitu besar, yaitu adalah kata Nabi SAW yang kedua, wa qala tsani Allahumma innahu kanat li ibnatu ammi. Ya, bahwasanya orang tersebut ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sungguhnya aku memiliki seorang anak paman atau sepupu ya yang aku sangat cintai, ya. Uhibbuha ka asyaddi ma yuhibbu rijalun nisa." Aku betul-betul sangat mencintainya sebagaimana seorang laki-laki mencintai perempuan. Ya. Fatalabtu ilaiha nafsaha. Kemudian, ya, kata orang tersebut, aku pernah mengajaknya, ya. Mengajak apa di sini ya? Maksudnya untuk melakukan zina. Ya, meskipun dalam riwayat lain, dalam hadis lain, ya, redaksinya beda. Kalau di sini kan aku mengajak perempuan tersebut untuk berzina. Dalam riwayat lain perempuan itulah yang mengajak berzina tapi dia menolaknya. Dalam hadis ini dikatakan fatalabtu ilaihi nafsaha, bahwasanya aku memintanya untuk melakukan zina. Fa'abat hatta atiyaha ya bimi ati dinarin. Kemudian perempuan tersebut menolak ya, menolak ajakan laki-laki tersebut untuk melakukan zina. Kemudian apa? Di sini dikatakan ya, sampai apa? Hatta atiyaha bimi ati dinar. Sampai aku harus memberinya 100 dinar. Dalam riwayat lain dikatakan 120 dinar. Ya. Kemudian ya, kenapa perempuan tersebut ya dalam riwayat lain dijelaskan kenapa perempuan tersebut ya sampai diberikan uang 100 dinar tersebut, karena memang kondisi perempuan yang tadi diajak zina oleh seorang laki-laki tersebut itu dalam keadaan sakit dan terdesak. Sehingga apa? Meminta bantuan, meminta pertolongan, kemudian orang tersebut memberikan 100 dinar. Kemudian setelah diberikan 100 dinar tersebut ya, falakitu habiha. Kemudian aku menemuinya. Falamma qa'adat baina
rijlaiha qalat. Ketika aku sudah memberikan uang 100 dinar tersebut, ya, dan aku sudah berada di antara dua kakinya atau di antara dua pahanya, itu untuk siap-siap untuk melakukan perzinahan tersebut. Kemudian apa? Perempuan tersebut mengatakan, qalat ya Abdallahi, wahai hamba Allah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wala taftakhil wala taftahil khatama illa bihaqqihi. Bahwasanya engkau jangan memecah cincin keperawanan kecuali dengan cara yang hak, yaitu adalah melakukan pernikahan atau akad. Kemudian ya, vakum tu anha. Kemudian dia pun meninggalkannya, berdiri meninggalkan tersebut. Allahumma fa in kunta ta'lamu anni qad fa'altu dzalika ibtigha'a wajhik fafruj lana minha fa faraja lahum furjatan wa qala al-akhar. Kemudian apa, ketika meninggalkan ya perbuatan zina tersebut karena mengharapkan ridho dan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun ya memberikan kemudahan sehingga batu tersebut sedikit demi sedikit ya bergeser atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga untuk menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara ciri orang mukmin, ya, ciri orang mukmin yang sesungguhnya itu adalah mereka yang senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala sendirian. Kenapa itu ciri orang yang mukmin? Kenapa itu ciri orang yang soleh? Karena banyak di antara kaum muslimin atau di antara kita, ya, ketika kita di hadapan orang banyak, kita senantiasa mungkin ya orang lain senantiasa menganggap kita baik, ya, menganggap kita baik, menganggap kita berbakti, gitu ya, menganggap kita ini soleh, gitu kan. Tapi ketika di belakang mereka kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal yang menjadi titik berat seseorang dikatakan menjadi seorang mukmin yaitu adalah ketika dia beriman kepada Allah, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala di kala sendirian. Bahkan Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala menjelaskan kepada kita, ya, dan ulama-ulama yang lain juga menjelaskan kepada kita, ya, ada tiga hal yang apabila itu ada pada diri seseorang, Allah Subhanahu wa taala ya akan memberikan berbagai banyak kemudahan. Pertama, ada wasiat yang itu senantiasa disampaikan. Di antara para salaf kalau mereka bertemu, ya mereka akan saling memberikan nasihat. Di antara nasihat yang paling penting itu adalah tiga hal, bahkan kalau mereka nggak bertemu, ya mereka pun akan memberikan nasihat dengan melalui tulisan. Salah satu di antara nasihat tersebut, ya, yang dijelaskan Imam Ibnu Qayyim dan yang lainnya, apabila engkau memperbaiki ya urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan memperbaiki urusanmu ya di antara manusia. Jadi kalau kita ingin dimudahkan urusannya kita dengan manusia, termasuk dengan orang tua kita, ya, salah satunya adalah berbakti kepada orang tua kita. Salah satunya adalah apa? Perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita tidak memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka sampai kapanpun kita akan buruk muamalah kita dengan orang lain, khususnya dengan orang tua kita masing-masing. Berarti bisa kita simpulkan, ya, kalau ada orang yang mereka tidak berbuat baik, bahkan tidak berbakti kepada orang tua, itu salah satu di antara ciri memang orang tersebut tidak memiliki hubungan baik dengan orang tuanya masing-masing. Ya. Kemudian nasihat yang kedua yang dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim dan ulama yang lain, ya, apabila engkau bisa memperbaiki diri dalam keadaan kesendirian, maka Allah pun akan memperbaiki kapan? Diri kita masing-masing ketika di hadapan orang banyak. Salah satunya apa? Ya salah satunya tadi. Ya, ketika kita berada dalam kesendirian, kita menjaga syahwat kita, ya, menjaga diri ini dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di hadapan orang banyak, maka Allah pun akan memperbaiki urusan kita masing-masing, baik dengan orang tua kita, ya, ataupun dengan ya orang-orang yang ada di sekitar kita masing-masing. Nah, hubungannya apa? Hubungannya dengan poin yang kedua tersebut, ini juga menjelaskan kepada kita, ya, di antara ciri orang yang senantiasa menjaga dirinya, ya, ketika dalam keadaan kesendirian. Sebagaimana poin yang kedua yang dijelaskan hadis yang kita bahas kali ini, Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Buktinya apa? Dikala sendirian antara dia dengan perempuan, ya, punya kesempatan untuk melakukan zina, untuk mengambil keperawanan seorang wanita.
tapi dia tidak melakukannya sehingga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusannya. Kapan? Ketika dia dalam keadaan kesulitan, Allah membukakan apa? Gua tersebut sedikit demi sedikit sebagai bentuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga ya dalam hadis yang kita bahas kali ini ya itu adalah seseorang yang berkaitan dengan apa? Dengan amanah, ya, dengan perbuatan jujur yang dilakukan oleh seseorang sehingga Allah pun memberikan kemudahan. Kita baca hadisnya ya. Kemudian di sini katakan bahwasanya waqala al-akhar, adapun yang lainnya orang yang ketiga, Allahumma inni kuntu istajartu ajiran bi farakin aruzi. Ya bahwasanya ya Allah ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya aku pernah mempekerjakan ya seorang buruh dengan upah farok atau takaran beras. Falamma qada amalahu. Ya ketika sudah menyelesaikan pekerjaannya, qala a'tini haqqi. Maka orang tersebut meminta jatahnya atau meminta gajinya. Fakultu idhab ila tilkal baqari waro'iha. Maka engkau pergilah. Ya, kemana pergilah? Ya, di sini pergi tersebut yang diperintahkan oleh orang tersebut untuk apa? Untuk mengambil sapi. Ya, kemudian apa? Bukan hanya sekedar sapi ya. Bukan hanya sekedar sapi sekaligus dengan orang yang menggembalanya. Dalam riwayat lain, ya, dijelaskan bahwasanya orang tersebut diperintahkan bukan hanya untuk sekedar mengambil sapi saja, tapi unta, kambing, dan yang lainnya. Dalam riwayat lain dijelaskan demikian. Nah, hadis ini yang menegaskan kepada kita bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menekankan bahwasannya di antara amalan yang agung, amalan yang besar, yang pertama adalah berbakti kepada orang tua, yang kedua adalah iffah, menjaga diri dan kehormatan seseorang, dan yang ketiga dia adalah amanah. Ketika apa? Ketika memperkerjakan seseorang. Nah, itu di antara hadis-hadis yang mungkin ya bisa disampaikan hari ini, di antara faidah yang bisa disampaikan hari ini, mudah-mudahan ya eh, kita bisa memahaminya dan bisa mengamalkan dari faedah yang disampaikan hari ini. Ya, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi anak pribadi, umumnya bagi jamaah sekalian. Wallah alam bisawab, untuk sementara dicukupkan sampai di sini. Ya, apabila ada pertanyaan maka silakan ditanyakan insyaallah. Masya Allah, barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu Baik, khair atas barakallah. faedahnya. Baik, Silakan bagi barakallah. partisipan yang hendak bertanya kepada Ustadz, boleh disampaikan langsung atau mau menulis juga silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah pencerahannya. Ini yang ditanyakan ya, bagaimana kalau misalkan orang tua yang sudah nggak ada, bagaimana cara berbaktinya kepada kedua orang tua tersebut? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, salah satunya ya mungkin di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah pernah disinggung ya. Salah satu berbakti kita kepada kedua orang tua kita masing-masing yang sudah tidak ada ya, selain kita mendoakan ya kita juga berbuat baik ya kepada saudara-saudaranya atau ke bibi kita ya, ke paman kita ya, saudara-saudaranya, kerabatnya, atau mungkin kepada teman-temannya yang dulu berteman dengan orang tua kita masing-masing, kita melakukan kebaikan kepada mereka. Bahkan di pertemuan yang kemarin ya saya sedikit singgung ya, salah satu bentuk bakti yang paling agung kepada kedua orang tua, baik dia masih ada ataupun tidak ada, ya salah satunya apa? Kita menjadi orang yang soleh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kebaikan yang kita lakukan, ya, amalan soleh yang kita lakukan, itu orang tua kita akan mendapatkan kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita termasuk adalah orang yang diusahakan oleh orang tua kita. Ya, atau mungkin kita juga boleh nggak sedekah atas nama orang tua. Boleh-boleh saja ya. Boleh. Itu yang bisa kita lakukan ketika sudah wafat. Ya, kalau sekarang misalkan Ustadz boleh nggak berkurban atas nama orang tua saya karena ingin berbakti. Nah, ini harus dijelaskan dulu ya. Artinya, kalau kita berkurban ya atas nama kita saja. Nggak perlu harus ganti-ganti tahun ini atas nama orang tua,
besok anak yang pertama, anak apa dan yang lainnya ya sebagai bentuk berbakti kepada orang tua nggak perlu. Ya kecuali kalau memang orang tua kita sebelum meninggal sudah berwasiat nanti kalau saya meninggal nih uangnya misalkan nanti beliin hewan kurban itu beda lagi. Tapi kalau nggak wasiat ya sudah apapun yang kita lakukan insya Allah orang tua kita akan mendapatkan kebaikan ya dari amalan atau kebaikan yang kita lakukan. Wallah alam bisawab. Masya Allah, jazakallah Ustaz. Oh iya, Ini ada pertanyaan. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah merahmati Ustaz beserta keluarga juga kepada seluruh kaum amin. muslimin. Jika balasan sudah disegerakan di dunia, apakah kelak di akhirat juga akan mendapatkan balasan kembali? Oh jelas ketika ketaatan atau kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala ya atau kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran yang begitu banyak. Salah satunya ketika di dunia dimudahkan urusan, ketika di akhirat kelak Allah menjadikan ya amalan yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan sebagai sebab untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang apa namanya di antara ganjaran atau pahala yang Allah Subhanahu wa taala atau keistimewaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya contoh misalkan ya ketika kita contoh ini ya meskipun apa namanya di luar dari konteks yang kita bahas kali ini, contohnya adalah misalkan kita taruh misalkan silaturahmi ya atau misalkan bersedekah. Kita semuanya tahu di antara pahala yang Allah berikan kepada orang yang silaturahmi itu salah satunya apa dilapangkan rezekinya. Ya, makanya tadi jelaskan ada rezeki kan yang berkaitan dengan dunia. Bisa jadi kita dimudahkan usahanya misalkan atau dimudahkan bisnisnya misalkan atau diberikan kemudahan untuk menjalani berbagai permasalahan yang kita hadapi itu di dunia. Sedangkan di akhirat apa Allah pun akan memberi apa dengan ganjaran yang lainnya. Itu adalah dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu mungkin ya Allah alam bisawab. Kalau fikir Ustaz. Fiik barakallah. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum ya Ustaz. Apakah sama berbakti kepada mertua dengan kepada kedua orang tua? Atau jika anak mendorong suami untuk berbakti kepada orang tuanya, apakah itu bisa dihitung dengan bakti kepada orang tua? Jazakallah Ustaz. Iya. Berbakti kepada orang tua ya jelas kepada orang tua sendiri yaitu apa namanya yang dimaksud berbakti sini adalah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Adapun kepada mertua itu para ulama menjelaskan itu tidak dikatakan berbakti sebetulnya melakukan kebaikan aja atau kebaikan. Ya artinya yang paling utama kita berbakti itu adalah kepada kedua orang tua. Adapun kepada mertua adalah melakukan kebaikan. Ya, konteksnya bukan berbakti. Kita boleh saja membantu apa namanya mertua kita. Itu adalah kebaikan, tetapi konteks berbakti itu adalah kepada kedua orang tua kita masing-masing. Tapi sama-sama memiliki kebaikan. Dan level berbakti jelas pahalanya lebih tinggi daripada hanya sekedar melakukan kebaikan. Jadi kalau ke mertua itu konteksnya adalah ya berbuat baik. Ya, kalau berbakti itu kepada orang tua. Wallah alam bisawab. Nah Ustaz, ini pertanyaan keduanya Ustaz. Jika anak Oh, mendorong suami untuk berbakti kepada orang tuanya, apakah itu bisa dihitung dengan bakti kepada orang tua? Maksudnya yang mendorongnya barangkali, apakah ya terhitung kita mendapatkan kebaikan. Ya, jelas kan meskipun kita mendorong suami untuk berbakti kepada orang tua kan itu bukan kedua orang tua kita juga. Tetapi kita mendapatkan kebaikan ya dalam hal tersebut ketika mendorong suami kita untuk berbakti kepada orang tua atau kita pun mendorong istri untuk melakukan berbakti kepada kedua orang tua. Intinya kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi konteks berbakti di sini adalah kepada kedua orang tua. Ya, kita pun mendapatkan kebaikan ketika mendorong hal tersebut. Allah alam bisawab. Masya Allah, Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz. Oh iya, baik. Nah, eh, nampaknya belum ada lagi pertanyaan Ustaz. Ya. Pak mau dilanjutkan dulu? Nah, Ustaz, Lanjutkan dulu ya sedikit. kami ikut Ustaz. Ya, Nah, lanjutkan aja ya ya, sedikit ya. Alhamdulillah. Bab uququl walidain. Ya, hadis yang berikutnya
yaitu adalah hadis ya yang berkaitan dengan durhaka kepada kepada kedua orang tua. Nah, dalam hadis ini ya kalau kita apa namanya berbicara tentang durhaka kepada kedua orang tua, tentu memang bukan hadis ini saja yang akan kita bahas kali ini ya. Banyak hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang apa? Tentang sifat atau tentang dosa di antara dosa besar, yaitu adalah ketika seseorang eh, durhaka kepada kedua-kedua orang tua kita masing-masing. Ada salah satu penjelasan yang dijelaskan oleh para ulama ya yang berkaitan dengan durhaka ini atau ukukul walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Memang salah satunya banyak ya definisi daripada durhaka itu maksudnya apa. Nah, sebelum kita membahas hadisnya lebih jauh, maka sebaiknya kita juga memahami durhaka itu kan banyak orang apa sih, kapan sih seseorang itu dikatakan sudah atau termasuk daripada melakukan durhaka kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah ada seorang ulama ya, namanya itu Sirajuddin Al-Bulkini. Ya, Sirajuddin Al-Bulkini ya, beliau itu punya definisi atau di antara definisi yang berkaitan dengan durhaka, dan ini dijelaskan dalam kitab Subulus Salam. Ya, beliau menjelaskan bahwasanya durhaka itu atau disebut durhaka itu adalah ketika seseorang menyakiti salah satu atau di antara kedua orang tua tersebut dengan hal yang apabila dilakukan kepada orang lain itu adalah perkara yang kecil atau dosa kecil, tapi ketika dilakukan kepada orang tua itu adalah menjadi dosa besar. Aduh, mudah-mudahan bisa difahami nih definisinya ya. Jadi, kata Sirajuddin Al-Bulkini rahimahullahu ta'ala, kapan sih sesuatu itu dikatakan durhaka? Beliau menjelaskan rahimahullahu ta'ala bahwasanya durhaka itu adalah ketika seorang anak ya menyakiti salah satu orang tuanya dengan dengan sesuatu hal yang sesuatu hal tersebut apabila dilakukan kepada selain orang tua itu adalah dosa kecil. Ya, bisa difahami mungkin ya, mudah-mudahan nanti kalau nggak difaham ditanyakan saja. Jadi kata Sirajuddin Al-Bukini itu yang dimaksud durhaka adalah ketika seseorang menyakiti orang tua dengan sesuatu hal yang apabila dilakukan kepada orang lain atau selain orang tua itu adalah dosa kecil, tetapi kalau dilakukan kepada orang tua adalah dosa besar, gitu maksudnya. Ya, artinya ya, contoh misalkan ya, mungkin selama ini kita kalau berbicara gitu ya, atau berbicara misalkan kepada teman kita, itu kan sesuatu hal yang biasa. Ya, itu adalah sesuatu hal yang ringan. Ya, tapi kalau itu dilakukan kepada orang tua yang kita anggap ringan apabila dilakukan kepada orang lain, tapi dilakukan kepada orang tua, maka itu termasuk dosa besar dan itu termasuk kedurhakaan. Itu maksudnya. Atau misalkan, ya, ketika kita memandang sinis ya kepada orang lain selain kepada orang tua, atau memandang sinis itu kan perkara yang mungkin hanya dosa kecil saja atau perkara ringan saja ketika kita lakukannya kepada orang lain. Tapi kalau itu dilakukan kepada orang tua, maka itu adalah termasuk dosa besar dan termasuk kedurhakaan. Itu yang dimaksud oleh Sirajuddin. Jadi, kapan seseorang itu durhaka adalah ketika melakukan sesuatu hal yang kita anggap sepele dilakukan kepada orang lain dan itu akan menjadi dosa besar dan termasuk kedurhakaan apabila dilakukan kepada kedua orang tua. Nah, itu diantaranya yang dijelaskan oleh Sirajuddin Al-Bulkini. Ada juga ulama lain yang menjelaskan ya kepada kita semuanya yang termasuk definisi durhaka itu atau kapan dikatakan ukukul walidain. Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala ya apa namanya dalam sebuah kitab namanya Asna Matalib ya, beliau menjelaskan kepada kita wa huwa an yu'diyahuma adza laysa bihayyin ma lam yakun ma adzahuma bihi wajiban. Kapan sesuatu itu disebut durhaka atau kedurhakaan, yaitu adalah seorang anak ya
yang memberikan gangguan kepada orang tuanya dengan bukan yang ringan, selama sebab itu bukan dalam rangka melakukan kewajiban. Ya, jadi kapan seorang dikatakan durhaka nih? Kata Zakaria Al-Ansori adalah apabila seorang anak memberikan gangguan kepada kedua orang tuanya atau salah satu di antara mereka bukan dengan gangguan yang ringan. Ya, bukan dengan gangguan yang ringan selama gangguan tersebut itu adalah bukan perkara yang wajib. Nah, gangguan yang ringan itu yang seperti apa? Nah, beliau menjelaskan atau ulama lain menjelaskan dikatakan seseorang itu termasuk durhaka, uququl walidain dengan sesuatu hal yang tidak dianggap ringan itu adalah sesuai dengan urufnya masing-masing. Ya, maksudnya sesuai uruf masing-masing gimana maksudnya? Kalau misalkan di kita, misalkan urufnya kalau melotot itu adalah sesuatu hal yang berat, ya sudah berarti itu termasuk daripada kedurhakaan. Tapi kalau seandainya melotot itu adalah sesuatu hal yang ringan, yang urufnya di masyarakat kita, ya maka contoh ini Maya, tapi ya pada dasarnya melotot itu ya kedurhakaan apa ya selain melotot yang bisa dijadikan contoh. Ya intinya suatu perbuatan yang menurut uruf masyarakat kita adalah perbuatan yang itu adalah perbuatan berat, maka itu termasuk kedurhakaan. Kalau kita anggap ringan menurut uruf, ya sudah, berarti itu adalah sesuatu hal yang ringan. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kadang-kadang apa namanya, Ana agak sulit menyampaikan tentang ungkapan kapan seseorang itu dikatakan durhaka atau uququl walidain yang dijelaskan oleh para ulama. Definisi yang lainnya, ya yang dimaksud dengan durhaka, kapan seseorang itu dikatakan durhaka, ini dijelaskan dalam kitab Fathul Bari, dijelaskan oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala. Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau menjelaskan wal muradu bihi suduru ma yata'adza bihil walidu min waladihi min qaulin aw fi'lin illa fi syirkin aw ma'siyatin ma lam yata'annat al-walidu. Ya. Seseorang dikatakan durhaka itu apa? Apabila semua ucapannya min qaulin au fi'lin atau perbuatannya yang itu apa? Yang itu menyakiti kedua orang tuanya, baik ucapan ataupun perbuatannya. Nah, yang harus kita ketahui, Syekh Al-Anazi hafizahullah taala menjelaskan, ya, termasuk kedurhakaan yang bisa menyakiti kedua orang tua kita masing-masing, bukan hanya sekedar mengucapkan uf saja atau ah saja. Ada hal-hal yang lain yang perbuatan termasuk menyakiti kedua orang tuanya dan itu termasuk kedurhakaan. Salah satunya apa? Adalah menjatuhkan kehormatan kedua orang tuanya. Gimana maksudnya menjatuhkan kehormatan kedua orang tuanya? Kadang di antara kita ini, tanpa kita sadari, nggak ada bahan omongan, pengen lucu-lucuan gitu ya. Akhirnya apa? Orang tua kita ini menjadi bahan lucu-lucuan. Ya. Syekh Al-Anazi, hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan hal tersebut adalah termasuk daripada hukukul walidain. Durhaka kepada kedua orang tua. Dan ini terjadi zaman sekarang. Ya, misalkan kita melihatkan foto orang tua kita masing-masing, ya dijadikan bahan lucu-lucuan sehingga kehormatannya jatuh, ya sehingga menjatuhkan kehormatannya itu adalah termasuk daripada kedurhakaan atau salah satu hal yang bisa menyakiti dan termasuk daripada bentuk durhaka seorang anak kepada kedua orang tua yaitu adalah membuat orang tua tidak pernah tenang, ya membuat sedih gitu ya, membuat tidak nyaman itu sering terjadi. Ya dengan apa yang kita lakukan orang tua kita itu sedih gitu loh, orang tua kita merasa tidak nyaman dengan apa yang kita lakukan dan itu termasuk daripada apa uququl walidain yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, yaitu adalah menyakiti kedua orang tua dengan ucapan dan perbuatan, ya salah satunya adalah hal seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan kata ah atau uf saja, ternyata apa bukan hanya sekedar melotot saja, tapi apa membuat orang tua kita sedih, membuat tidak nyaman, bahkan menjatuhkan kehormatan dengan bahan lucu-lucuan, itu adalah termasuk uququl walidain. Saya pernah lihat waktu itu ya, waktu apa namanya muncul awal-awal TikTok itu kan berita viral tuh muncul apa namanya, ada sebagian orang itu anak lupa lah istilahnya kalau dalam anak juga nggak main juga gitu kan TikTok itu ada istilahnya apa untuk gift atau apa gitulah lupa lah pokoknya untuk di sawer hadiah atau apa.
Itu kan sempat viral itu. Ada seseorang katanya judulnya berbakti sama orang tua. Kalau nggak salah di daerah timur sana ya. Dia tengah malam tuh, pokoknya tengah malam dalam keadaan kondisi dingin, ibunya direndam di air gitu ya. Kemudian disiram sampai kedinginan supaya dapat saweran apalah, nggak tahu anak apa yang paling besar tuh. Ya pokoknya mendapatkan bonus yang paling banyak. Dia mengatakan apa? Ini sebagai bentuk kasih sayang saya sama ibu saya. Kalau saya mendapatkan dia, itu adalah sesuatu yang menyelisih daripada apa yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, ketika kita menjatuhkan, apakah itu bukan menjatuhkan kehormatan? Jelas itu menjatuhkan kehormatan orang tua. Ya, meskipun dia mendapatkan bonus, ya, meskipun dia mendapatkan hadiah dari yang lain, tapi itu adalah bentuk seseorang ukukul walidain. Orang yang seperti itu meskipun mendapatkan hadiah yang banyak, bonus yang banyak, wallahi tidak akan mendapatkan keberkahan. Kenapa? Karena termasuk daripada hukukul walidain, termasuk daripada durhaka kepada orang tua yang dijelaskan oleh para ulama, baik tadi yang dijelaskan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, baik yang dijelaskan oleh Zakaria Al-Ansari rahimahullah taala, ataupun yang dijelaskan oleh Sirajuddin Al-Bulkini. Ya, jadi sebelum kita membahas ya tentang hadis yang kita bahas kali ini, yaitu adalah berkaitan dengan berbakti kepada apa namanya ukukul walidain, ya durhaka kepada orang tua, berarti kita harus mengetahui definisinya dulu ya. Kalau dikatakan kategori durhaka itu seperti apa ya. Adapun baca hadisnya kayaknya mah sudah jam 5 ya. Nggak cukup. Insya Allah lah hadisnya pertemuan yang akan datang saja ya. Yang Masya. penting definisinya sudah kita pahami ya. Kapan sih seorang itu dikatakan durhaka tadi ya? Apa namanya yang dijelaskan tiga ulama sebetulnya banyak ya. Tadi saya pilihkan tiga di antara definisi atau makna yang terbaik sehingga kita tahu, aduh, kita ini termasuk durhaka atau enggak ya. Tinggal ngaca aja. Tadi dengan definisi-definisi yang lain. Jadi harus kita pahami bahwa durhaka itu bukan hanya sekedar mengatakan ah atau uf, tapi tadi bisa jadi perbuatan atau bisa jadi kita melakukan sesuatu hal yang kita anggap kalau dilakukan kepada orang lain sepele, tapi kalau itu dilakukan kepada orang tua, maka itu menjadi dosa besar dan termasuk daripada kedurhakaan kepada kedua orang tua kita masing-masing. Gitu mungkin ya. Nanti hadisnya lah insya Allah kita di pertemuan yang akan datang lah. Semoga kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan atau misalkan penjelasannya kurang kurang bisa difahami, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan ya. Karena kefahaman kita itu bukan karena kepintaran dan kecerdasan kita. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan bergantung kepada diri sendiri. Munculnya futur, putus asa, futur gitu ya, malas ibadah. Itu salah satu sebabnya apa? Karena kita selalu bergantung kepada kemampuan diri. Sama ketika menuntut ilmu bosan, aduh, tengarti-ngarti gitu ya, terpaham-paham. Kenapa? Karena kita bergantung kepada kemampuan diri kita. Coba kalau kita bergantung sama Allah, tawakal sama Allah, Allah akan berikan kemudahan. Allah alam bisawab. Masya Allah. Jazakallah Ustaz. Oh ya, insya Allah. Terusus apa tadi perkara definisi durhaka. Jadi jelas sekali Ya, batasan-batasannya. Yang terkadang memang kita melakukan hal kecil, tapi betul. ketika ditujukan kepada siapa, maka bisa jadi berubah menjadi Nah, sebuah dosa besar. nah, sahih. Oh iya, Ketika jadi kita mungkin ke teman kan, maaf ya dengan bahasa Sunda jejorowokan gitu, ya, biasa aja kan, nggak nah, masalah tuh. Tapi kalau itu dilakukan itu menjadi dosa besar dan kedurhakaan, nah itu memang harus kita pahami. Allah alam bisawab. oh. Ada satu pertanyaan, apakah mau dijawab atau di skip ke pertemuan Boleh, boleh, boleh. Tapi Ustaz, nah ini ada satu pertanyaan. Izin bertanya kembali Ustaz. Apabila orang tua banyak melakukan kemaksiatan, bid'ah, bahkan kekufuran, dan terkadang mengajak anak untuk melakukan hal yang serupa, bersikap mustahil dalam hal ketakwaan kepada Allah, mutasyahil, bersikap mutasyahil. Ketika diingatkan malah mengatakan anak sebagai anak durhaka. Bagaimana cara anak tersebut menyikapi hal itu? Mohon nasihat Ustaz agar anak tersebut dapat lebih bersabar dalam berbakti kepada orang tuanya. Jazakallahu khairan, Ustaz.
Oh iya, ya. Pertama, ya, saya tadi mungkin belum tuntas ya membaca definisi dari Ibnu Hajar al Asqalani. Ya tadi kan apa namanya perbuatan atau ucapan yang memang menyakiti kepada orang tua kita, kepada orang tua kita masing-masing. Dalam definisi tersebut saya tadi kurang membacanya. Kata Ibnu Hajar mengatakan apa? Malam yata'annatal walidu. Artinya ya kita mengucapkan sesuatu hal perbuatan yang menyakiti orang tua ya atau misalkan ya kita itu melakukan sesuatu hal yang itu berkaitan apa ya ta'annatal walidu. Ta'annat itu adalah keras kepala orang tua. Artinya apa? Kecuali kalau orang tua keras kepala ya dan ketika kita memberikan nasihat dianggap buruk, ya ucapan kita dianggap durhaka mungkin, perbuatan kita dianggap durhaka karena orang tua kita keras kepala, ta'anut, artinya tadi sudah diberikan nasihat apa namanya karena melakukan kebid'ahan ataupun kemaksiatan yang lainnya kita kasih tahu, kita nasihatin dan justru dia mengatakan durhaka kepada kita. Kalau kita merujuk kepada perkataan Ibnu Hajar Asqalani, ya itu adalah bukan sebuah kedurhakaan. Ya, misalkan orang tua tadi melakukan kesyirikan misalkan atau kebid'ahan. Kita kasih tahu ya, karena orang tua kita ta'anut keras kepala itu, kita dikasih tahu sama kita ternyata baliknya beda ya. Justru tadilah apa namanya bilang durhaka ataupun yang lainnya, selama apa yang kita sampaikan itu adalah nasihat dan kebaikan, itu bukan termasuk daripada perbuatan kedurhakaan. Kapan? Kalau orang tuanya ta'anut, itu adalah termasuk orang yang keras kepala. Gitu ya mungkin yang maksudnya pertanyaannya. Nah, Ustaz. Jadi nggak apa namanya ya sampaikan saja ya kita disebut durhaka, disebut sesuatu hal yang mungkin dengan ucapan yang tidak baik, selama itu karena kita tahu karakternya ta'anut, yang kita sampaikan adalah kebaikan, itu bukan termasuk daripada kedurhakaan. Bahkan kalau dia mendoakan keburukan kepada kita dan kita sudah berbakti dengan maksimal mungkin, doanya tidak akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Masya Allah. Ustadz, ini ada kesalahan dari kami Ustadz. Ada yang Ya. pertanyaan kena skip yang Oh ya. harusnya haknya dia. Izin Ustadz satu pertanyaannya. Iya 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 boleh boleh. Nah, Assalamualaikum Ustadz. Semoga keberkahan menyertai kita semua. Jika anak berbuat kebaikan, maka orang tua mendapat pahala kebaikan. Apabila sebaliknya, si anak berbuat maksiat, apakah orang tua juga dapat keburukan? Inilah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang bertakwa, ya. Ketika kebaikan itu, maka orang tua akan mendapatkan, tapi kalau keburukan atau kemaksiatan itu adalah urusan masing-masing. Ya, itu di antara sebagian para ulama yang menjelaskan kepada kita semuanya. Allah alam biswab. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakallah Ustaz atas semua Iya, jawaban juga faidah-faidah dari sejak awal majelis ini. Masya Mudah-mudahan Allah. menjadi pencerahan dan amal untuk kita mudah melakukannya Ustaz. Amin, 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 ya Rabb. Nah Ustaz, nampaknya sudah di akhir. Barangkali Amin. ada hal yang pendalaman lagi bagi kami Ustaz di akhir majelis ini juga nasihat Ustaz. Ya, itu Tafadhol. mungkin untuk sementara yang Ana bisa sampaikan. Ana intinya dalam setiap kajian Anda tidak lupa untuk memohon maaf buat antum-antum semua, untuk jamaah semuanya ya. Kalau misalkan ada sesuatu hal yang memang kurang difahami, Anda mohon maaf dan Anda berharap antum pun bisa bertanya saja kalau misalkan memang ada sesuatu hal yang tidak dimengerti. Ya, sebagaimana antum hadir di majelis ini ingin dapat kebaikan dan pahala, Ana pun juga sama, ya. Apa yang Ana sampaikan juga ingin bermanfaat, ya, bagi siapapun yang terlibat dalam urusan kajian ini. Ana pun sama ingin mendapatkan kebaikan, maka ya intinya Ana mohon minta maaf kalau banyak kekurangan dari apa yang Ana sampaikan hari ini. Ya mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan berikutnya Allah berikan kemudahan kepada kita semuanya, khususnya kepada Ana pribadi. Amin. Diberikan kekuatan, kemudahan untuk bisa menyampaikan kalimat yang bisa difahami. Allah alam bisawab. Ini mungkin ya pesan hari ini untuk
jamaah sekalian, dan kita semuanya mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Amin. kita bisa hadir di majelis berikutnya, dan terutama diberikan kesehatan, kekuatan, kemampuan sehingga kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita masing-masing, agar doa dan harapan yang selama ini kita miliki itu Allah betul-betul memberikan kemudahan. Allah mengabulkan doa kita semuanya dan keinginan kita disebabkan karena berbakti kita kepada kedua orang tua kita masing-masing. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Tapi Ustaz, kita akhiri dengan kafaratul majelis barangkali ya, Ustaz, ya. Nah, insyaallah kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.